Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Sang Explore, Saya Bang BJ dalam acara Kompas Misteri. Untuk malam ini ya teman-teman ya, permintaan dari banyaknya kalian yang nge-DM untuk mengupas sebuah tempat yang dulu dipakai sebagai gua atau orang-orang menyebutnya sebagai gua Selomangleng yang ada di Kediri Barat. Untuk Bang BJ sendiri, apa yang menurut Bang BJ ini? karena ini sebuah situs ya Mas Bola, situs budaya juga yang ada historinya itu memang sudah fakta dari historik leluhur kita terdahulu. Intinya di sini tempat untuk sebuah apa ya, mensucikan badan. Kalau dibilang ini tempat sakral, bukan sakral tapi tempat suci. Tempat suci. Nah, tempat suci. Tempat suci orang tempat beribadah zaman dahulu. Jadi ada suatu di sini ada suatu kerajaan yang mempunyai anak sulung. Tapi kalau mau membahas nanti aja, masih panjang. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan siaran seperti ini, jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Dan hanya sekedar mengingatkan juga buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Oke? Oke Bang BJ, kita awali dari sini dulu ya kayaknya. Karena aku juga penasaran sih, sebenarnya di sini tuh ada semacam kayak gapura. Pintu gapuranya dulu mungkin, atau di saat peresmian terus ini dibuatin oleh orang-orang. Jadi setelah beliau bertapa di sini dulu kan ada ya, selanjutnya kan ada raja-raja, terus beliau ini siapa nih? Beliau itu adalah putri mahkota dari mohon maaf ya, ke Raja Erlangga yang mendedikasikan dia untuk apa ya, dia gini Mas Bonang. Beliau itu mau diangkat jadi putri mahkota untuk mengurusi semua kerajaan Kahuripan ini, tapi beliau itu tidak mau. Dia memilih mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta. Ibaratnya tidak mikir apa-apa, tidak mikir duniawi atau tidak mikir apa-apa. Karena memang welas aslinya beliau ya. Itulah karena dari pertapaan beliau tempat ini menjadi tempat yang suci waktu itu. Jadi setelah generasi-generasi terus banyak raja-raja yang bertapa di sini. Kalau orang dulu tuh bilang mukso, bertapa mukso. Jadi sebelum tempat ini berdiri, sebelum jadi ada seperti ini, dulunya udah hutan belantara Mas Bola. Hutan. Bukan gunung ya, tapi sebuah bukit ya. Bukit. Kalau istilah bukit perbukitan. Kalau gunung kan masih ada kawah ya, bukit. Sangat apa ya, di sini nih rimba banget, banyak pohon-pohon besar gitu. Akhirnya tapi ini seorang putri sendiri atau ada pengawalnya? Sendiri. Beliau sendiri, mulai dari bawah sampai ke atas tuh beliau sendirian, memang menjauhi dari duniawi, menjauhi dari tanah kerajaannya beliau. Dia pengen bener untuk, kalau secara orang Islam ya itu khusyuk gitu loh, beribadah secara khusyuk. Beliau itu naik ke atas, bertapa di sana. Akhirnya dengarlah ada beberapa bangsawan-bangsawan sejak dahulu itu ada dengar, oh putri ada di atas Gunung Klothok. Nah, ada di atas Gunung Klothok yang namanya, kalau dibilang itu Batu Miring. Batu Miring itu kalau bahasa Jawa ya Selomangleng itu Mas Bolang. Jadi Selomangleng itu kan selo itu kan batu ya. Mangleng itu miring. Gitu. Batu Miring.
punya banyak, yang kesini kepingin meneruskan pertapaan beliau. Ada yang raja-raja pingin mengasah kesaktiannya beliau dulu itu bertapa di atas. Jadi tempat ini dulu memang, ini kan baru ya, baru ada dicor lah ya. Ini kan ini baru nih. Tapi kalau ini hanya ya pas waktu itu Bang ya. Sebelum ini dicor memang Udah ada. Dibilang tua muda lah, nggak terlalu tua di masa kerajaan Kahuripan. Terus di sini apa nih? Kayak patung atau pertanda masuk ya? Ini kalau dari penglihatan saya, dulu ada sosok raja yang kesini setelah putri beliau bertapa. Itu menggambarkan sesuatu, ini penjaga tuh. Memang penjaganya bentuknya seperti beliau yang ada di patung ini. Ada 2. Nggak tahu satunya ini di mana, saya nggak tahu. Sosoknya tuh patungnya perempuan, Cowok cewek. cowok cewek. Iya, Oh, cowok oke. cewek. Jadi nggak tahu ini kan yang cowok ini ya. Yang satunya saya juga nggak tahu di mana. Ini pun juga nggak ada kepalanya. Tapi ini memang benar-benar situs yang harus dilestarikan sebenarnya. Sebenarnya tempatnya. Iya, betul. Betul situs dari apa ya, peninggalan Leluhur lah. leluhurnya Kediri, awal-awal Kediri. Ini sih sekarang enak ya, tempatnya sudah dibilang akses masuknya juga. Nah, jadi tempatnya dulu itu masuknya memang dari sini Mas Bolang. Ini ada tempat masuk apa? Jalan anak tangga. Tapi mungkin kita nggak mungkin sekarang lewat sini karena memang jalannya sudah licin ya. Kita lewat ke sudah mulai putaran. hancur ya. Oke, kita langsung muter ya. Monggo. Lewat sini. Monggo, Bang Uci. Lewat sini ya, lebih enak nih. Tapi kalau untuk jalan ini kayaknya jalan-jalan baru ya? Iya, dibuatkan jalan sendiri sama warga-warga sini. Apa ya, ritual mungkin ya di jalan. Tapi kalau dibilang-bilang tempat ini dulu Iya. banyak orang yang mencari kesaktian atau apa sih sebenarnya untuk tujuan mereka bertapa itu? Iya, jadi banyak ya, macam-macam ya. Orang-orang ke sini tuh mintanya macam-macam. Ada yang memang benar-benar dia itu pingin tenang dari huru-hara di kota ya. Yang kedua mungkin banyak juga masalah kehidupannya dia. Terus ada yang sesuatu yang diinginkan seperti jodoh, terus keuangan ya, harta. Itu memang Banyak ya ada sini. beberapa orang yang percaya ataukah memang dipercaya tempat ini untuk ritual seperti itu. Kalau dilihat-lihat seperti ini ya, ini ya Bang Uci. Ini kayak ada semacam kayak Ukiran toh. Heeh. Jadi gini Mas Bolang, saya sih sebenarnya nggak mau bahas ini dulu. Saya mau bahas di dalam langsung enggak bahas masalah beliau karena ada sesuatu pesan yang harus disampaikan. saya sampaikan. Beliau itu orangnya baik banget dulunya. Baik, cantik ya. Baik, cantik dan dermawan. Itu. Tapi dia itu nggak mau, meskipun beliau itu anak raja ya Mas Bolang ya. Tapi itu dia itu nggak pernah memunculkan dia itu saya ini anak raja. Dia nggak pernah mikir namanya kasta. Dan suatu ketika ini saya lihat beliau itu sampai di kalau bahasa sekarang itu dikejar-kejar cowok ya. Ada pangeran lah waktu itu, ada pangeran 2 orang. Ada 2 orang yang mengejar-kejar beliau, tapi beliau itu nggak mau. Jangankan untuk masalah jodoh ya, untuk masalah harta yang mau diturunkan ke beliau, kerajaan yang diberikan beliau, itu aja dia nggak mau, beliau nggak mau. Apalagi masalah jodoh, masalah percintaan. Entahlah, suatu kejadian itu tadi yang harus menyerah, yang 2 orang ini menyerah. Kalau dibilang itu meninggal Mas Bolang, karena Perang. bukan perang. Dulu ada suatu syarat dari beliau, kalau kamu memang mau sama saya, kamu harus, adalah satu syarat yang nggak bisa saya sebutkan di sini, yang saya nggak bisa lihat, bukan saya nggak bisa sebutkan, tapi saya nggak bisa masuk ke ranah sana. Tapi yang ketiga ini kan ada tiga seorang pria ya. Yang terakhir ini ada seperti itu juga, pengen mempersunting lah sama beliau, mempersunting beliau. Tapi beliau memberikan syarat lagi, bukan, syaratnya beda. Kalau ini saya lebih kerasa, lebih apa ya? Kalau saya lihat ini
kelihatan itu mintanya itu binatang yang kepalanya 2. Oh, reok gitu ya? Nah itu kepalanya 2 yang sama 7 kuda yang kembar. Akhirnya beliau itu yang si cowok ini merasa mampu, oh pasti bisa, gitu Mas Bang, pasti bisa. Timbullah kekhawatiran dari beliau. Waduh ini kalau bahasa Jawa ini pasti mampu, gimana ya caranya nggak mampu gitu. Akhirnya di suatu ketika perjalanan ke sini, setelah di situ ada perang masalah hal gaib dan sama si cowok itu tadi. Akhirnya nggak sampai di sini, beliau meninggal dengan kepala terpenggal. Si ya pangeran yang itu yang memenggal itu ya saya juga kurang tahu karena bahasa bangsa-bangsa yang goib yang melindungi putri di sini. Itu. Jadi karena semua yang di sini Mas Bolang, semua yang di sini itu dibilang dulu itu patuh. Terus yang kedua itu segen sama beliau. Karena memang beliau itu kan niatnya menjauhi dari segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Gitu. Akhirnya di sini itu banyak makhluk-makhluk yang kasat mata waktu itu dan sekarang, dan bentuknya tidak berubah seperti para resi. Sekarang iya. Jadi setelah beliau itu mukso ya, kalau bilangnya mukso ya. Setelah beliau mukso itu banyak raja-raja di sini untuk apa ya? Kalau di sini itu kalau sekarang bahasa sekarang itu memperbarui. Itu dibikin sebuah pura sebenarnya. Pengen sebuah pura. Jadi sebelum sempat menjadi pura, tapi beliau-beliau yang raja-raja setelah itu mukso di sini akhirnya belum jadi selesai. 100% total. Gitu. Belum selesai udah pada meninggal. Iya, tapi kalau kita dengan mata batin saya di dunia gaibnya ya, di sini ada tempat peribadatan makhluk-makhluk yang kasat mata. Itu Mas Suci kalau bagi-bagi mereka gitu. Termasuk kita juga kan mau ke sini juga enggak sembarangan ya, kita juga ingin edukasi yang baik. Kalau memang itu yang perlu disampaikan ya saya sampaikan. Apa aja yang pantangannya ada di sini? Yang dengar-dengar perempuan tuh juga emang nggak boleh ya? Perempuan sebenarnya nggak boleh masuk tempat ini sebenarnya. Pokoknya perempuan sebenarnya nggak boleh masuk. Nggak boleh ke sini? Nggak boleh. Apa itu pantangannya? Alasan karena apa? Ya mohon maaf karena kebanyakan kan di sini kan awal muasalnya beliau itu perempuan ya, yang pintar, yang nggak memikirkan segala sesuatu duniawi. Tapi banyak orang perempuan di sini yang minta jodoh, minta itu. Tapi dalam tanda kutip, ketika orang ke sini bukan malah dapat jodohnya, makin pisah Mas Bolang. Saya lihat di sini. Makin bisa? Iya, malah bercerai, banyak yang bercerai nggak bisa. Berarti salah digunakan. Iya. Oke. Kita masuk ya. Jadi sebelum masuk, Mas Bolang ya saya bilang dulu ya. Di depan sini ada penunggu yang seperti patung itu tadi. Di sebelah sana dan sebelah kiri ada yang bentuk sosok perempuannya yang menjaga dua gua ini tadi. Tapi sekarang udah nggak ada. Tetap ada di sini. Patung apa nih? Tapi nggak kelihatan ya? Enggak. Di sosoknya masuk asal yang menyerupai patung itu tadi. Ada di sebelah sana. Ini makhluk gaib tapi menyerupai. Merinding aku. Bismillah. Assalamualaikum. Tapi nggak ganggu nih ya? Enggak, Mas bilangnya assalamualaikum, beliau agamanya bukan Islam. Jadi sampurasun. Ya, kula nuwun aja. Kula nuwun. Tapi di sini tuh banyak keunikan dan menurut saya kan ada sedikit beraneka ragam ya. Iya. Ada yang semacam kayak menyerupai ular yang bermahkota. Ada semacam ukiran-ukiran, nggak tahu ini apa nih. Mungkin kita langsung masuk. Iya, monggo. Assalamualaikum. Baunya. Iya. Seperti ini. Bisa dilihat dari pintu masuknya yang. Jadi ini Mas Bolang dulunya memang setelah beliau itu mukso ya, setelah beliau itu melakukan pertapaan entah dari generasi ke generasi banyak raja-raja ini sebenarnya ingin mengabadikan sosok beliau gitu loh Mas Bolang. Ada ukir-ukiran yang sebelah mana ya, nanti kita juga nyari tahu ada ukiran sosok beliau.
di sini sosok putri. Tapi yang itu bukan ya? ini lebih ke ya proses apa ya, kalau istilahnya sajen ya. Cuman di dalam sini banyak. Padahal dulu itu nggak seperti ini ya. Saat beliau itu Dulu enggak, lebih bertapa. enggak, hanya gua aja biasa. Karena yang saya bilang tadi, dari generasi ke generasi kan ini kan sebenarnya mau dilestarikan pada era dulu untuk jadikan pura, untuk tempat sembahyang. Tempat sembahyang masa dahulu, karena memang belum selesai pembuatannya. Karena zaman dahulu kan kalau membuat sesuatu dari goa, apalagi dari batu, itu kan ngukirnya juga nggak sembarangan orang, harus dengan proses yang lama dan juga harus tirakat yang juga lama, seperti empu yang membuat keris aja waktu dulu. Seperti itu. Jadi di sini banyak sosok-sosok yang berbentuk seperti resi di sini. Ini tempat apa ya? Ya bilang orang sembahyang ya. Orang kota sembahyang, suku apalah itu. Budaya di sini. Ini sangat benar-benar ini budaya benar-benar apa ya? Situs ya Mas Ulang ya. Ini bukan buatan dari zaman-zaman sekarang. Memang ini situs peninggalan leluhur kita dulu. Terutama leluhur dari orang Kediri ya. Jadi saran saya sih hanya sebagai saran, orang Kediri kalau ke sini ya ini kan juga tempat suci, tempat peninggalan dulu ya. Jangan langsung dimintain aneh-aneh gitu loh Mas. Tapi kebanyakan yang ke sini minta itu jodoh, pelet. Jadi melet orang jodoh. Wis pesugihan. Iya. Padahal pada dasarnya dari penglihatan saya di sini adalah tempat yang suci untuk melakukan ibadahnya agama pada masa-masa dahulu. Gitu Mas Bolang. Kayaknya ini pura zaman dahulu lah saya bilang gitu. ini apa nih? Ya ini seperti yang saya bilang tadi. Ini kayak tempat tidur, ranjang tidur ya? Tempat bertapa juga tuh sebenarnya Mas Bolang di sini. Dan dulu kan banyak setelah putri itu tadi selesai melakukan tugas pertapaan dari generasi ke generasi, nggak dari satu orang yang bertapa. Jadi raja itu bertapa di dalam, tapi banyak pengawalnya gitu. Kayaknya pengen saking cintanya sama leluhurnya. Dulu akhirnya dibuatlah sebuah apa ya ini arca. Itu di dalam sini sosok tua-tua ya Mas Bolang ya, beliau itu tua-tua semua Penghuni yang di sini. ya. Itu yang dinamakan sebagai jin koloni. Iya, jin koloni. Ya bukan koloni, kalau koloni kan dia berkumpul. Ini saya bilang jin purba dari zaman dahulu. Jin purba Yang umurnya sampai ratusan tahun. Dan dia mempunyai kelebihan, mempunyai bisa interaksi dengan batin manusia. Kalau ada niatan kita jelek ya di sini, itu pasti ada sesuatu nanti peringatan. Mana? Ya di sini. Kalau misalkan kita ada niatan jelek ya di sini. Masalah tempat ini dibuat aneh-aneh, buat yang hukumnya najis ya. Kalau di orang Mesir bilang najis, beliau marah. Monggo ke dalam. Saya ketarik ke dalam. Ini pun juga ukiran ya? Iya, ukiran Mas Bolang. Ya bayangin aja zaman dahulu ini ukirnya pakai alat sederhana bisa dibuat seperti ini. Kan juga perlu proses yang lama. Oke. Untuk ini, monggo. Bismillah. Di sini tuh ada semacam kayak ular. Apa ya dibilang ya? Ini kan juga arca Mas Bolang ya. Arca, saya bilang ini arca. Kayak menyerupai ular kobra yang bermahkota. Ada mahkotanya. Jadi ini sebenarnya kalau dari logika ini kan patung ya, tapi dari segi asalnya beliau ada dengan sosok ini, ular yang kobra bermahkota. Iya, ada ular ini, tapi ada di dalam. Apanya? Beliau ada di dalam. Ular ini? Iya, ada di dalam. Jadi di tempat sini ini hampir satu tempat di pojok ini ada suatu sosok yang tadi tua-tua sama mukanya seperti ini, ada yang mukanya seperti kayak Bali. Itu ada di dalam.
Terus ini yang disampaikan menyerupai Nah, ini beliau. yang saya bilang beliau. Yang saya beliau ada sosok patung yang menyerupai beliau. Mungkin kalau zaman sekarang bisa melukis dengan sempurna ya, tapi kalau zaman dahulu ya seperti ini sudah sangat bagus sekali beliau. Ini tempat suci banget. Kalau bukan sakral ya, tapi lebih ke tempat suci karena orang ini, tempat ini adalah tempat peribadatan leluhur kita zaman dahulu. Gitu. Dan semuanya emang itu ukir. Iya, ukir. Jadi itu ada relief apa tuh? Ini kayak gambar orang ya? Iya. Kan sosok ini kan sosok perempuan sama laki-laki. Apa maksudnya tuh? Oh, nggak jelas guys ini guys. Banyaknya ini ya. Saya nggak juga terlalu. Dan ini pun juga semacam kayak kerajaan. Iya, jadi bentuknya seperti ini memang dulunya Mas Bolang. Kalau Ripat tuh dulunya seperti ini kan banyak pura-pura di sini kan pura-pura. Jadi ini memang belum jadi gitu loh, dulu itu belum jadi. Udah ketelan generasi. Generasi dan generasi ke generasinya nggak mau melestarikan tempat sini, malah mensakralkan tempat sini. Yang belakangnya ya. Iya. Apa nih kalau di sini? Awas Mas Bolang, agak ke sini. Agak ke sini ada sosok kakek tua yang duduk di sini. Iya. Ini minyak Mas Bolang. Ini pokoknya nasi minyak. Apanya? Ini Minyak. iya, ada nasi minyak, ada tempat-tempat ini. Oh, ini minyak nih. Ah enggak, jadi batu sering dikasih minyak. Oh. Jadinya seperti ini. Terus sosok kakek ini mana? Jaga di sini. Beliau duduk di sini. Di sini. Sebenarnya di sini apa ya? Ya apa? Jadi di sini ada Khorin. Yang sosoknya seperti beliau. Kalau dari saya berarti saya ada Khorin yang sosoknya seperti beliau. Di sini. Jadi ini tempatnya beliau dulu. Betapa? Jadi gambarnya patungnya kan yang lebih lama ada sebelah sana. Itu mau sama lihat di ujung. Itu. Iya. Itu yang patung yang lama, gambar yang era pertamanya tuh. Akhirnya setelahnya banyak yang mungkir sebelah sini. Ini termasuk itu sama itu Tuhan yang itu yang awal. Karena beliau pertapanya di sebelah sini. Apa nih bersani? Yang jatuh nih. Ya kita kan tujuannya nggak minta apa-apa ya. Kalau dikasih ya monggo gitu kan. Enggak, aku dengarnya suara jatuh. Ya. Tapi kalau untuk sosok ular tadi tuh, ular yang di posisi di mana nih? Ini barusan ada orang, bukan? Ada. Ular yang tadi duduk di sebelah sini. Ular? Iya. Kadang orang semedi di sini ganggu konsentrasinya orang-orang semedi di sini. Jadi Mas Bolang ini membelakangi sesuatu, makanya saya pindah ke sini karena saya membelakangi beliau-beliau. Nah, mendingan gini aja ya. Apa? Jadi kayak ada suara desis. Ya, desis ular. Jadi sebelah sini, di sini ada sosok yang tua-tua. Di sini sama sini ular. Yang sini ini sosok kakek-kakek juga dua. Jadi bertiga itu 2, 3, 1, 2, 3 ular. Tapi mereka tuh di saat kita di sini tuh mereka ngapain nih? Ya, hanya duduk, dia bertapa, enggak apa namanya? Enggak ngelihat kita, enggak apa, dia yang bertapa. Karena memang dawuhnya dari beliau mencontoh sosok beliau di sini. Jadi mereka nggak mau interaksi sesuatu yang apalah, dia lebih bertapa di sini. Gitu. Oke. Tadi tuh aku dengar diintip nggak apa-apa ya?
Enggak apa-apa Mas Bolang, monggo. Bentar, guys. Aku tadi dengar suara kericik. Siapa tahu. Ada suara seperti besi turun ya. Besi yang turun ya. Ini saya ubah. Ini belum rezeki Mas Bolang. Belum rezekinya. Belum rezeki, tapi dengar tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Buat pengetahuan ya teman-teman ya. Intinya di sini saya nggak ada niatan yang lain. Semuanya kembalikan lagi sama kalian. Kebenaran hanya milik Allah. Acara Kompas Misteri anggap aja adalah hiburan malam. Iya. Untuk sesuatu hal yang menurut menjadi sebuah misteri ya. Karena biar tidak menjadi kesalahpahaman sejarah. Seperti itu teman-teman. Bener loh, beliau itu sosoknya cowok antik banget loh Mas Bolang. Mana? Antik banget. Dia berpesan. Akhorin yang sebelah sini, yang wujudnya menyerupai beliau itu, beliau berpesan kepada kita semua. Zaman sekarang itu zaman sudah tua. Terus tetap harus yakin sama Sang Pencipta. Yang terakhir beliau benar-benar menyampaikan ke saya, tolong dengan sangat tolong ya, minta tolong memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Di bahasa Jawanya saya nanti terjemahkan menung sakno menung soleh. Kabeh iki dulur gitu. Ya itu sama gitu. Terus jangan sampai tergoda dengan kesaktian apa ya namanya. Ya namanya kesaktian lah apalah. Yang dilihat itu patuhnya beliau, taatnya beliau kepada Sang Pencipta. Gitu. Jadi jangan dilihat ceritanya sakti lah ininya ini Dulunya ceritanya. tapi lihatlah perjuangannya beliau, tirakatnya beliau yang harus meninggalkan dunia, nggak ada mikir segala sesuatu kerajaan lah apa, tapi dia lebih memilih berdiam diri, mengabdikan dirinya untuk Sang Pencipta. Belum tentu dia itu hanya berdiri di sini, tapi beliau itu bilang di sini tuh orangnya ya berdoa buat apa, buat generasi sampai adanya kita di sini, terutama rakyat Kediri gitu. Begitu. Apalagi yang kalau dikasih di dalam sini cukup ya Mas Bolang, tapi kalau di luar sini nanti saya bahas lagi, karena pasti ada suatu tempat yang di situ ada positif, di situ ada negatif. Itu pasti. Kan di sini lebih ke positifnya, kita ngobrol yang masalah negatif di luar saja. Kalau lagi sana nggak bisa, jadi kita balik lagi ke jalan ini. Ada sebuah tempat yang dimana ini tuh ditandain oleh warga atau emang pihak dari dulu ya, tempat yang emang nggak boleh dimasukin gitu, atau disebut sebagai hutan larangan. Apa maksud dari itu Bang? Itu tadi yang saya mau ceritakan Mas Bolang. Maksudnya apa tuh? Karena hutan larangannya arah ke sana, jadi kita cukup ini aja. Kan kalau di alam gaib itu kan juga ada tempat peribadatan bagi beliau yang menganut agama. Ada juga yang kalau di agama saya itu jin kafir, jin berkoloni-koloni tapi yang tidak punya agama, yang suka mengganggu. Tapi jin berkoloni ini tadi sebuah perkampungan, kayak perkampungan. Itu sering menyesatkan manusia. Jadi kalau jenengan ke sana, kalau pikiran kita kosong, itu nggak bakal bisa balik. Muter-muter aja di sana. Karena di sana adalah suatu perkampungan ya, suatu desa dan suatu jin perkumpulan ya, jin kafir itu tadi Mas Bolang. Jin kafir itu tadi. Kalau bisa sih jangan ke sana. Jangan ke sana. Itu sebuah pantangan emang harus ini ya. Ya kalau memang. Tapi aku dengar sih pernah ada orang yang kesasar di situ. Enggak 1 kali 2 kali ceritanya. Iya. Padahal tempatnya sebenarnya nggak besar, hanya kecil begini. Jadi ini juga edukasi untuk teman-teman juga. Kalau sudah ada tempat yang ada tulisan dilarang, ya mohon jangan di. Karena kenapa ada tulisan dilarang itu pasti ada sesuatu
hal yang tadi disembunyikan dari warga-warga sini yang sangat fatal ya, nggak disampaikan ke kita. Jadi di sana itu banyak yang memakan korban, gitu. Nggak balik, orang nggak balik. Jadi meninggalnya ya di sana. Kok mobilnya bunyi sendiri ya? Iya. Ini jaraknya jauh banget ya guys. Apa nih maksudnya nih ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin kita kan di luar, saya bilang tadi kalau di dalam itu lebih auranya ke positif. Jadi juga edukasi lagi, orang ke sini yang mau minta sesuatu yang sifatnya Negatif. mencelakai orang, ataukah memang itu negatif, nggak bakal bisa terkabul. Nggak bakal bisa terkabul karena di sini orang-orang suci yang di dalam, peninggalan orang suci. Itu dari saya. Tapi kalau pengen ritual seperti ini, monggo. Kalau uji nyali juga sekalian ya di hutan larangan sana. Kayak sekalian ke cincin kafirnya sana. Gitu Mas Bolang. Oke, mungkin hanya sebatas ini aja. Iya. Untuk ini kayaknya durasi itu juga udah panjang teman-teman ya. Dan di sini aku udah jam 1 untuk penelusuran ataupun mengupas tempat ini karena sekarang hari Kamis malam Jumat. Sembari tadi kita menunggu ada beberapa orang yang lagi entah itu ritual atau apa. Jadi aku nggak mau mengganggu, mencari waktu yang longgar aja. Oke. Masih banyak, mungkin hanya sebatas ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya Sang Explore, Saya Bang Peci. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.